buat semua anak-anak Tuhan yang terkasih. Di kesempatan ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Karena kesempatan yang Dia berikan bagi kita di hari Minggu ini. Dengan penuh sukacita kita dapat menyampaikan firman Tuhan. Kita dapat merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu membawa kebahagiaan dan kedamaian dan sukacita bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, di hari Minggu ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari kitab Kejadian pasal 18 yang dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 33. Firman ini akan kami bacakan kepada kita sekalian agar senantiasa firman ini menuntun kehidupan kita. Dan bagi seluruh pelayan KKR yang menyampaikan firman Tuhan ini juga akan diberikan hikmat sorgawi yang turun atas diri saudara. Dan diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Kita persiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dan selalu memperhatikan kehidupan kami. Izinkan mulut kami dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, agar dapat kami pakai untuk dapat menyampaikan suara kebenaran-Mu di ibadah KAKR GBKP di minggu ini. Tolong kami dengan roh-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KAKR kita di minggu ini. Dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat 33. Kita membaca firman Tuhan ini, kami akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman-Nya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesungguhnya itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu pergilah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar sama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 yang benar yang ada di dalamnya itu? Janganlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan ke seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka
Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, dan yang menjadi tema adalah doa syafaat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, shalom bagi kita semua. Kiranya di hari Minggu ini satu penyegaran yang kita terima daripada firman Tuhan, janji Tuhan yang kita terima dan dapat kita sampaikan kepada adik-adik kita di ibadah KKR di minggu ini. Minggu yang lalu kita berbicara tentang berdoa. Jadi di minggu yang lalu tentunya firman Tuhan yang kita sampaikan, ajakan kita kepada adik-adik kita di ibadah minggunya, tentu bagaimana sikap doa, hati kita berdoa, bagaimana penyerahan diri kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, sehingga memimpin mereka agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia berdoa kepada Tuhan. Di minggu ini kembali lagi yang menjadi tema kita doa syafaat. Apa sih bedanya berdoa dan berdoa syafaat? Ketika kita berdoa, memang kita berkomunikasi kepada Tuhan, dan intinya kita mendoakan apa yang terjadi di dalam diri kita, skop yang paling dekat dengan kita ataupun keluarga kita. Tapi di dalam doa syafaat, kita tentunya kembali berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, tapi yang kita doakan di luar diri kita sendiri. Mendoakan orang lain, mendoakan orang yang mungkin kita tidak kenal, dan mungkin orang yang kita doakan itu juga tidak tahu tentang bagaimana dia didoakan oleh orang lain. Di dalam doa syafaat ini tentu diajak kita bagaimana kita memiliki kerinduan dan tanggung jawab kita mendoakan keberadaan orang lain, mendoakan orang sakit, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan orang yang berbeban berat, mendoakan orang yang studi, mendoakan orang yang lagi sekolah, mendoakan orang-orang agar selalu setia datang kepada Tuhan. Itu adalah topik-topik doa syafaat yang sering kita lakukan. Di hari Minggu ini tentunya penting sekali kita berbagi rasa, peduli, empati. Di mana peduli dan empati yang kita miliki adalah bagian daripada kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dari mana kita bisa empati kepada orang lain? Salah satunya ketika kita dengan tulus hati, rindu sekali kita mendoakan akan keberadaan orang lain. Baik itu orang yang menyakiti kita juga boleh dan harus kita doakan. Itu adalah bagian daripada sikap hidup orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan yang mau mendoakan orang lain di luar dirinya. Baiklah, di minggu ini kalau kita masuk ke perikop kita ini, satu hal yang kita lihat di sini adalah mengapa Abraham melakukan doa syafaat. Perikop kita mengabarkan dan mengajar kita. Abraham melakukan doa syafaat yang pertama karena keberadaan orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Di mana orang-orang yang tinggal di kota Sodom ini, orang banyak sudah memberikan laporan menunjukkan dosa yang mereka lakukan. Mereka sudah jahat di mata Tuhan. Ketika kejahatan itu tidak berkurang, ataupun orang-orang Sodom tidak bertobat, dan hari lepas hari atas perhatian Tuhan kepada kota Sodom ataupun orang-orang Sodom, kejahatan itu hari lepas hari semakin parah, semakin jauh kehidupan mereka di mata Tuhan. Mereka tidak
lagi hormat dan percaya kepada Tuhan. Perilaku mereka sangat tidak baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memiliki keinginan untuk memusnahkan Sodom. Inilah yang menjadi dasarnya kenapa ketulusan hati Abraham sebagai orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, mendoakan Sodom agar Sodom tidak dimusnahkan. Ketika mendengar pernyataan Tuhan bahwa Sodom mau dimusnahkan, apa respon Abraham? Respon Abraham yaitu meminta kepada Tuhan agar jangan menghukum orang-orang yang benar. Kehidupan orang yang benar jangan disamakan dengan kehidupan orang fasik. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham menunjukkan bagaimana kepeduliannya dan keprihatinannya terhadap orang-orang Sodom. Abraham sangat kasihan sekali terhadap orang-orang yang tinggal di kota Sodom. Abraham dengan tulus dan setia meminta dan memohon kepada Tuhan agar jangan dimusnahkan kota Sodom, karena Abraham percaya pasti masih ada di sana orang yang percaya kepada Tuhan. Dan harapan Abraham, orang yang percaya itu akan bisa menyelamatkan Sodom dari hukuman Tuhan. Sehingga permintaan Abraham itu dari doa syafaat yang dia sampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, seandainya di kota Sodom ada 50 orang yang percaya, apakah Engkau akan memusnahkan kota itu? Tuhan mengabulkan, tidak akan kumusnahkan, karena ada di situ 50 orang yang percaya. Tapi tawar-menawar itu terus, jika 50 tidak ada tapi hanya 45 Tuhan. Apakah Engkau membatalkan hukuman itu kepada Sodom? Tuhan mengiyakan, aku akan membatalkan. Tapi Tuhan, jika tidak ada 45, Tuhan hanya 40. Apakah Engkau akan membatalkan rencana penghukuman itu? Tuhan katakan, ya aku akan membatalkan demi yang 40. Tapi Tuhan, kalau tidak ditemui 40 tapi hanya 30, bagaimana, apakah Engkau mengizinkan kota ini diselamatkan, tidak jadi dimusnahkan? Tuhan berfirman, ya aku akan menyelamatkan, aku akan membatalkan pemusnahan terhadap kota Sodom. Tapi Tuhan, tolonglah, jika tidak ada 30, hanya ada 20 orang Tuhan, apakah Engkau membatalkan? Tuhan berfirman, ya aku akan membatalkan demi orang yang percaya, demi orang yang benar yang ada 20. Tapi Tuhan, kalau tidak ada 20, hanya ada 10 orang, apakah Engkau akan membatalkan rencana pemusnahan terhadap Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, ya aku akan membatalkan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ternyata 10 orang pun mungkin tidak ada didapati yang ada di Sodom dan Gomora. Sehingga kepedulian Abraham melalui doa syafaatnya itu, dia berharap agar Sodom dan Gomora diselamatkan. Tapi cara Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora berarti orang-orang yang dibenar, orang-orang yang tinggal yang benar di situ pasti Tuhan selamatkan. Tuhan adil dalam perbuatan dan rancangannya. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana Abraham sangat peduli terhadap keberadaan orang-orang Sodom. Kenapa dia peduli? Karena dia mengenal Tuhan dan paham betul cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Abraham mengerti cara Tuhan bekerja tidak akan pernah salah ataupun keliru. Tapi dengan doa syafaat yang dia panjatkan, terlihat integritas Abraham. Dia sangat mengasihi orang lain. Walaupun orang yang dia doakan itu mungkin dia sendiri tidak kenal. Dan orang yang dia doakan itu sendiri tidak mengenal dan tidak tahu bagaimana doa Abraham. Dan orang-orang yang tinggal di kota Sodom itu tidak tahu bahwa kota itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, dia menjadi satu keinginan dan iman percayanya. Dia mendoakan agar itu tidak terjadi. Saudaraku, dalam kehidupan kita juga sering kita temui. Kita berdoa syafaat tentang keberadaan orang lain di luar diri kita. Agar doa-doa kita itu dikabulkan Tuhan. Agar orang memperoleh damai sejahtera di dalam hidupnya. Itu adalah bagian kehidupan kita. Sebagai guru KKR dan mengajak adik-adik KKR kita di ibadah minggu KKR minggu ini. Bagaimana mereka digiring untuk setia berdoa syafaat.
mendoakan orang lain. Karena kita sebagai pelayan KKR juga sudah menunjukkan sikap dan kesaksian yang kita berikan buat adik-adik kita. Sama seperti Abraham, dia berjiwa empati terhadap orang lain. Dia tidak senang, dia tidak bahagia ketika orang lain mendapat hukuman dari Tuhan. Kita juga demikian adanya, membawa adik-adik kita di ibadah KKR di minggu ini. Agar adik-adik kita tidak senang melihat kesusahan orang lain. Tetapi agar kesusahan orang lain, dia memperoleh kekuatan dari pertolongan Tuhan. Itu menjadi bagian kehidupan adik-adik kita di KKR. Mereka sejak dini diajarkan berjiwa peduli dan empati kepada orang lain. Mereka harus digiring dan sejak dini dididik agar mereka di dalam menempatkan posisi hidupnya selalu berdampingan dengan orang yang berbeda dengan dia. Tapi mereka bisa bersatu, mereka bisa bersama. Mereka bisa hidup rukun karena hidup saling mendoakan. Demikian juga kalau kita lihat pengalaman Paulus 1 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Bagaimana Paulus mengajak Timotius agar selalu berdoa syafaat bagi orang-orang banyak. Tujuannya yang diharapkan Paulus adalah agar melalui doa syafaat yang disampaikan oleh Timotius, hidup tenang dan damai sejahtera bagi orang lain akan mereka terima dari lawatan dan pertolongan Tuhan. Doa kita mendoakan orang lain dengan iman dan tulus kepada Tuhan akan dikabulkan oleh Tuhan, dan orang lain juga dibantu dan merasakan hasil daripada doa kita. Dan saudara-saudaraku, perlu kita imani juga, nggak perlu orang lain tahu kita mendoakan dia. Tapi karena doa itu bagian hidup kita, kita selalu rindu untuk diketahui oleh Tuhan isi doa kita atas kepedulian kita terhadap hidup sesama. Nggak usah kita dipuji orang lain. Biarlah Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan dan ucapkan, dan kepedulian kita mendoakan orang lain di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR di minggu ini. Tetap semangat buat seluruh pelayan KKR. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, besar harapan dan keinginan yang Kau sampaikan kepada kami. Kami juga memiliki iman dan berharap kepadamu, agar di dalam menyampaikan firman ini Tuhan akan kuatkan dan tolong melalui pertolongan Roh Kudus yang menyertai setiap orang yang bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.